Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Maya Sukaton. Saya tinggal di Bintaro dan kali ini saya akan membahas tentang frozen food dan usaha saya di frozen food yang namanya Nutmeg. Awalnya itu adalah tahun lalu pas awal-awal COVID. Jadi kan memang udah nggak ada kegiatan luar sama sekali kan, jadinya akhirnya untuk ngisi waktu luang waktu itu tuh coba-coba resep lah gitu. Dan kebetulan kan memang anak suka tuh yang berbau-bau keju, jadi akhirnya aku nyobain bikin bitter ballen gitu. Dan alhamdulillahnya tuh anak aku suka yang perempuan gitu. Terus dari situ mbak di rumah tuh yang kepikiran sih, "Bu, ini kita jualan aja yuk Bu," gitu, dia bilang gitu. Toh juga kan emang nggak ada kegiatan apa-apa, dan memang pas waktu awal COVID itu kan emang sekolah juga masih belum ada kegiatan, apapun juga masih belum ada kegiatan gitu ya. Jadi bener, les juga nggak ada kegiatan gitu. Jadi bener-bener waktunya senggang banget lah. Terus akhirnya udah coba buat yuk, kita coba jual buat Ramadan. Nah, sebelum itu tuh akhirnya kita pas coba bikin lagi gitu, ngesempurnain rasanya, terus kita kasihin tuh ke keluarga-keluarga terdekat untuk mereka cobain dan kasih masukan ke kita, apa yang kurang sih, apa yang perlu ditambahin gitu. Tapi ternyata sih alhamdulillah responnya juga cukup baik gitu. Nah pas Ramadan itu ngeberaniin kan buka PO gitu. Dan ya memang sebagian besar yang akhirnya beli itu memang keluarga terus suami buat teman-teman kantornya gitu. Terus udah gitu dan itu berjalan cukup baik sih waktu kemarin pas Ramadan tahun lalu itu, lumayan lah gitu hasilnya gitu. Bangga banget sih bisa dapet hasil yang segitu itu waktu itu gitu. Terus udah selesai Ramadan, by the way nama frozen food aku tuh namanya Nutmeg. Kenapa Nutmeg? Karena kan memang di bitter ballen itu salah satu ingredientsnya itu kan ada pala gitu ya, dan itu kan khas Indonesia sebenarnya pala itu gitu, makanya namanya Nutmeg. Nah terus udah gitu setelah Ramadan selesai itu pikiran gimana nih, kita kan masih waktu senggangnya masih banyak lah ya gitu, coba bikin yang lain yuk, yang manis gitu. Yang manis-manis gitu kan, kemarin bitter ballen udah asin, akhirnya kita cobalah bikin. Suami yang juga bilang, aku tuh suka cheesecake gitu kan, coba deh kamu bikin cheesecake, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya aku coba bikin cheesecake, cari-cari resep gitu kan, bikin. Terus sama prosesnya tuh juga sama, bikin, cobain sendiri, kasih ke keluarga, maksudnya keluarga inti gitu ya. Terus udah gitu setelah itu dirasa cukup, mulai tuh ngasih-ngasih ke keluarga terdekat, cobain, super mereka cobain dan kasih masukan apa sih yang kurang, apa yang perlu ditambahin gitu. Dan alhamdulillah juga responnya oke lah gitu buat aku gitu. Nah mulai dari situ juga akhirnya nambahin menu lagi, jadi ada bitter ballen sama cheesecake gitu. Nah setelah itu mulai ngeberaniin kayak bikin hampers, terus apalagi ya, mulai bikin cetak logonya yang bagus gitu, mikir-mikir desainnya. Terus udah gitu setelah itu coba-coba lagi bikin tiramisu, walaupun kayaknya tiramisu nggak terlalu banyak peminatnya sih kalau di aku gitu. Bikin tiramisu, terus yang terakhir tuh aku juga bikin frozen food risoles ragut ayam. Itu juga lumayan peminatnya lumayan banyak kalau yang itu. Sama satu lagi aku juga bikin kulit ayam, dan ternyata itu peminatnya banyak banget yang bikin kulit ayam, yang suka sama kulit ayam gitu. Jadi ada orang yang bisa sekali beli tuh 10, 12 gitu, kayak gitu. Makanan yang aku buat itu adalah tentang cream cheese sama keju, karena memang sebagian besar makanan yang aku buat itu basicnya keju. Kalau aku biasanya kalau mau ngehandle si cream cheese itu selalu pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Karena dia sangat-sangat buat aku dia sangat rentan berjamur. Jadi ketika aku motong si cream cheese itu pasti aku selalu pakai sarung tangan. Terus setelah selesai itu langsung aku wrapping lagi pakai plastik supaya dia nggak bersentuhan sama udara luar gitu, walaupun ketika masuk kulkas. Dan satu lagi, cream cheese itu juga
juga nggak bisa masuk ke freezer. Jadi dia harus ada di lemari es yang bawah. Itu tentang cream cheese. Terus kalau yang keju batangan, kalau yang aku pas bikin bitter balance, bahkan juga pakai keju batangan sama risoles. Itu biasanya awal aku beli tuh kan 1 balok gede. Itu udah aku potong-potong tuh, udah aku potong-potong dan aku timbang jadi 100 gram 100 gram sesuai sama resepnya. Dan aku plastikin satu-satu. Jadi mengurangi resiko dia untuk terkena jamur. Karena aku udah 2 kali lah, walaupun tetap pakai sarung tangan ya, tapi tetap misalkan cara maksudnya nyimpennya, cara penyimpanan yang nggak bener pun akhirnya tetap berjamur gitu. Jadi memang akhirnya aku menemukan cara, yaitu jadi pas beli keju balok batangan, terus aku potong-potong, aku timbang 100-100, aku plastikin satu-satu. Jadi itu sangat-sangat lebih bertahan lama banget. Itu. Terus yang juga aku pelajarin selama aku jualan ini adalah kalau bisa, memang kalau emang ada niat jualan di hari-hari besar, memang harus banget siapin modal dan beli barang-barang yang dibutuhkan sebulan lah sebelum hari besar gitu. Misalkan kayak nih Ramadan kayak gini ya, aku tuh udah belanja tuh dari sebulan sebelumnya gitu. Apa yang bisa aku beli itu aku beli gitu, karena bukan hanya harganya jadi naik banget, tapi juga seringkali tuh habis stoknya. Jadi bener-bener kayak aku waktu itu yang tahun lalu tuh kelimpungan sendiri, beli beli kotaknya, terus nanti tiba-tiba bisa bener-bener pala tuh habis gitu. Aku nggak tahu ya apa memang karena waktu itu COVID juga traffic untuk bahan baku susah, aku juga nggak ngerti ya, tapi waktu itu tuh beli pala tuh susah banget, sampai aku tuh nyari-nyari kemana-mana gitu, dan harganya kan pastinya jadi mahal ya gitu. Itu terus yang juga penting ketika berjualan adalah menurut aku packagingnya itu memang harus menarik, karena kan orang pertama kali ngelihat itu kan juga kan yang dia lihat itu adalah packagingnya gitu ya. Dan udah gitu dan disesuaikan packagingnya juga sama si jualan yang kalian mau buat gitu. Misalkan kayak aku tuh kan frozen food ya, pasti dalam perjalanan itu akan berair. Nah jadinya stiker si labelnya itu aku bikinnya itu yang anti air kayak gitu, misalkan itu harus diperhatiin. Terus udah gitu sama kantong plastiknya atau paper bagnya, karena belum, misalkan gini, kalian udah beli udah beli kotak untuk si makanan yang mau dijual gitu misalkan, terus totonya paper bagnya tuh susah banget dicari sesuai sama si kotak yang udah kalian beli gitu. Jadi itu yang juga harus jadi pertimbangan gitu kayak gitu. Kalau ngomongin suka dukanya, kalau sukanya ya pasti yang pertama tuh ada waktu luang gitu, maksudnya bisa ngisi waktu luang. Yang kedua dapat tambahan uang kan gitu, dan alhamdulillahnya tuh jadi bisa ngasih tambahan juga buat mbak di rumah gitu, buat dia nambah-nambah, dan dia semangat banget sih emang akhirnya gitu, karena dapat uang tiap bulan tuh pasti ada aja tambahan gitu dari jualan si nutmeg ini gitu. Terus kalau dukanya paling ya berasa aja sih di pinggang, secara udah umur gitu ya, ya jadi berasa banget di pinggang lah gitu. Jadi kalau kayak mesti nunduk-nunduk bikin bulet-buletin bitter balance, nge-coating gitu, terus sama si risoles gitu, itu paling berasa banget sih gitu. Selebihnya sih duka nggak ada sih, karena ngebawainnya juga enjoy gitu, nggak ada tekanan gitu. Dan ngeyakinin bahwa rezeki memang kan semua di tangan Allah gitu ya. Jadi juga nggak ada yang ngoyo gitu pengen jualan banget gitu, nggak juga gitu. Gitu sih ya, gitu suka dukanya itu. Sukanya bisa akhirnya ngasih nambahan, terus bisa bantu-bantu orang di sekitar, keluarga juga. Terus udah gitu dukanya yaitu paling karena lumayan aja berasa di pinggang. Itu sih. Begitu teman-teman ceritanya nutmeg sampai sekarang ya belum
ya belum besar banget sih gitu, tapi ya alhamdulillah lah, paling nggak udah bisa ngasih tambahan buat mbak di rumah. Itu aja, sekian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.